Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang asal mula munculnya virus corona di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Dan pertama kali virus ini ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Kabar mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan bagi kita di Indonesia muncul sejak Senin 2 Maret 2020 yang lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya pasien yang positif virus corona dan mengidap COVID-19. Ada 2 orang pasien COVID-19 dalam kasus pertama yang terjadi di tanah air, yaitu seorang perempuan yang berusia 31 tahun atau kasus pertama dan ibunya yang berusia 64 tahun kasus kedua. Menurut Jokowi, virus corona itu didapat dari warga negara Jepang yang sempat melakukan perjalanan ke Indonesia. Dia kemudian menularkan itu ke pasien kasus pertama, lalu virus corona itu sampai ke pasien kasus kedua. Pemerintah kemudian melakukan penelusuran dengan skema klaster untuk mengantisipasi penyebaran virus ini. Hasilnya, hingga Minggu malam diketahui ada 6 pasien yang positif COVID-19 dan 21 orang masuk dalam kategori suspek. 5 orang diantaranya diketahui berasal dari klaster Jakarta yang masih terkait dengan kasus pertama. Mereka dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Berikut kronologi munculnya kasus pertama. Pada tanggal 14 Februari 2020, warga negara Indonesia berusia 31 tahun diduga terjangkit virus corona saat berada di sebuah restoran di Jakarta. Dia tertular dari warga Jepang yang saat itu juga sedang ada di tempat yang sama. Pasien satu itu kemudian melakukan kontak dengan pasien kedua yang merupakan ibunya. Sang ibu tertular virus corona saat sedang merawat anaknya yang sedang sakit. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebutkan bahwa 2 orang itu tinggal di Depok, Jawa Barat. 2 hari kemudian, 16 Februari 2020, ibu dan anak itu melakukan pemeriksaan di rumah sakit di Depok. Saat itu, keduanya hanya diminta untuk rawat jalan. Pada tanggal 26 Februari 2020, kondisi keduanya belum membaik dan mereka meminta untuk rawat inap karena merasa batuknya tidak kunjung reda. 8 Februari 2020 terdapat informasi ke tanah air bahwa warga Jepang itu positif COVID-19 saat kembali ke Malaysia. Pemerintah kemudian menelusuri aktivitas warga Jepang itu, termasuk siapa saja yang dia temui, hingga kemudian hal ini membuat ditemukan keterkaitannya dengan pasien pertama. Setelah penemuan kasus 1 dan kasus 2, pemerintah terus melakukan tracing dengan menelusuri aktivitas mereka. Hingga kemudian ada dugaan virus corona itu tersebar di lokasi yang sama saat kasus 1 melakukan kontak dekat dengan warga Jepang di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Penelusuran dilakukan dengan metode klaster, yaitu mencari orang-orang yang berada di lokasi yang sama, yaitu di restoran itu pada tanggal 14 Februari 2020. Kasus ketiga dan kasus keempat itu diketahui berada di lokasi yang sama dengan kasus yang pertama, dan ada kemungkinan tertular COVID-19 di saat yang sama. Hal yang perlu dicatat adalah belum diketahui apakah penularan itu langsung dari keluarga Jepang atau dari pasien dalam kasus pertama. Lalu pemerintah mendapatkan pasien berikutnya yang positif COVID-19. Awalnya pemerintah menelusuri dan mendapatkan 80 pengunjung dan orang yang berada di restoran itu pada tanggal 14 Februari 2020. Berikutnya dilakukan pengerucutan hingga menjadi 20 orang yang diminta untuk pendalaman. Sebanyak 20 orang itu dicari tahu berapa dekat kontak yang dilakukan. Hasilnya, ada 7 pasien yang dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh RSPI Sulianti Saroso, pemerintah kemudian memastikan ada 3 pasien lagi yang mengidap COVID-19, yaitu kasus ketiga, 4, dan 5. Ada kasus ke-6. Pemerintah menyebut bahwa kasus ke-6 tidak terkait dengan klaster Jakarta. Dia merupakan awak kapal pesiar Diamond Princess yang sebelumnya menjadi salah satu lokasi besar penyebaran virus corona. Diamond Princess hingga Minggu malam menempati peringkat ke-7 sebagai lokasi dengan COVID-19 terbanyak. Kapal ini tercatat memiliki 696 kasus dan berada di bawah Cina, Italia, Korea Selatan, Iran, Prancis, dan Jerman. Data
Pada kasus ke-6, pemerintah menyebut bahwa kasus ke-6 tidak terkait dengan klaster Jakarta. Dia merupakan awak kapal pesiar Diamond Princess yang sebelumnya menjadi salah satu lokasi besar penyebaran virus corona. Diamond Princess hingga Minggu malam menempati peringkat ke-7 sebagai lokasi dengan kasus COVID-19 terbanyak. Kapal ini tercatat memiliki 656 kasus dan berada di bawah Cina, Italia, Korea Selatan, Iran, Prancis, dan Jerman. Pasien kasus ke-6 ini merupakan laki-laki yang kini dirawat di RSUP Persahabatan. Sejak saat itu, jumlah kasus positif corona semakin bertambah dari hari ke hari dan semakin mengkhawatirkan. Dan karena tidak hanya di kota Jakarta saja, virus corona juga menyebar ke kota-kota lain yang ada di Indonesia. Ada pasien yang meninggal dunia, banyak juga yang dinyatakan negatif dan akhirnya sembuh. Untuk mencegah laju penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada tanggal 31 Maret 2020, hampir sebulan sejak COVID-19 di Indonesia pertama kali ditemukan. PSBB atau bisa diartikan sebagai lockdown parsial merupakan salah satu intervensi yang dilakukan pemerintah setelah sebelumnya menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak atau physical distancing. Kebijakan ini membatasi mobilitas masyarakat, salah satunya dengan menutup sekolah-sekolah, kantor-kantor guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Walaupun pemerintah telah menerapkan PSBB dan menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak dan di rumah saja, akan tetapi masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan ini. Beberapa ruas jalan masih macet, masih banyak warga masyarakat yang berkumpul dan tidak menggunakan masker saat keluar rumah, dan perlakuan yang tidak disiplin lainnya. Oleh karena itu, virus corona di Indonesia kini semakin banyak dan memakan korban jiwa setiap harinya. Dan berikut data virus corona di Indonesia yang dikutip dari merdeka.com. Pada hari Rabu, 10 Juni 2020. Data hari Rabu pada tanggal 10 Juni 2020 menunjukkan tingginya penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Pada hari ini tercatat ada tambahan 1.241 kasus baru positif corona. Dengan demikian, total kasus corona di Indonesia mencapai 34.316 orang. Pada hari ini juga terjadi penambahan pasien sembuh yang cukup tinggi, yakni 715 orang. Dan berikut data virus corona di Indonesia yang dikutip dari merdeka.com pada hari Rabu 10 Juni 2020. Data hari Rabu 10 Juni 2020 menunjukkan tingginya penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Pada hari Rabu, tercatat ada tambahan 1.241 kasus baru positif corona. Dengan demikian, total kasus corona di Indonesia mencapai 34.316 orang. Pada hari Rabu juga, terjadi penambahan pasien sembuh yang cukup tinggi, yakni 715 orang, sehingga total akumulatif pasien sembuh hingga saat ini mencapai 12.129 orang. Sementara itu, jumlah kasus meninggal bertambah 36 orang menjadi 1.959 orang. Baiklah, itulah cerita mengenai awal mula munculnya virus corona di Indonesia dan data virus corona di Indonesia pada hari Rabu 10 Juni 2020. Semoga kita tetap berada di rumah dan menjaga kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.